Hai my dear friends, biaya kuliah jadi salah satu faktor yang penting banget untuk jadi bahan pertimbangan mau lanjut kuliah kemana. Nah, kalau ngomongin kedokteran, banyak banget nih yang bilang kalau kedokteran itu kuliahnya mahal. Sampai banyak calon dokter yang udah takut duluan nih dengar cerita-cerita terkait biaya kuliah kedokteran. Banyak juga nih yang bingung, kalau di kedokteran itu sebenarnya praktikumnya bayar lagi nggak sih? Nah, supaya kamu nggak bingung, kali ini Medisin akan bahas biaya kuliah kedokteran di UI. Di video ini kita bukan hanya fokus ke biaya kuliahnya aja, tapi kita juga akan bahas biaya secara keseluruhan jika kamu kuliah di FKUI. Di akhir video, kita juga akan bikin estimasi biaya kuliah kalau kamu kuliah di FKUI dari awal masuk sampai lulus. Disclaimer dulu ya, jadi ini hanya estimasi, sehingga nggak akan akurat 100%. Biaya kuliah juga bisa berubah tergantung kebijakan dari kampus, sehingga kamu harus terus update info terbarunya. Pertama, kita perlu tahu dulu biaya kuliah di kedokteran UI. Pas banget nih, beberapa minggu lalu, salah satu mahasiswa kedokteran FKUI, yaitu Tania Sembiring, sudah pernah memaparkan terkait ini di Medilife. Ayo, kalian follow Instagram Medisin yuk, biar bisa ikut merapat kalau ada Medilife, supaya nggak ketinggalan info. Ini dia cuplikannya. Nah, kemudian ini juga yang cukup banyak ditanyain yaitu tentang biaya kuliah di FKUI. Jadi sebenarnya biaya ini itu udah mencakup semuanya ya. Jadi kalau misalnya ada praktikum, itu tuh nggak ada biaya tambahan lagi gitu. Kalau yang reguler itu ada dua tipe pembayarannya. Ada yang namanya BOP berkeadilan, itu range-nya sekitar 0 sampai 7,5 juta. Ya mahal banget 7,5 juta. 7,5 juta. Nah, itu disesuaikan lagi sama kemampuan penanggungnya. Jadi ditanya nanti pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, nanti akan disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, tapi juga bisa namanya BOP pilihan. Itu range-nya ada dari 10 juta sampai 20 juta. Nah, kemudian, kalau reguler itu memang tidak ada uang pangkal, tapi kalau internasional memang ada uang pangkalnya. Untuk uang pangkalnya, sekarang yang internasional itu 100 juta, sedangkan SPP per semesternya itu 46 juta. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kalau biaya kuliah di kedokteran UI itu tergantung kamu kuliah di kelas reguler atau kelas internasional. Secara keseluruhan, kuliah di kelas internasional lebih mahal daripada kelas reguler. Sekarang kita bahas kelas reguler dulu. Sejak tahun 2013, untuk kelas reguler sudah tidak ada uang pangkal. Untuk kelas reguler, biaya semesterannya menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal. UKT ini juga terbagi dua, ada BOPB atau biaya operasional pendidikan berkeadilan, dan ada BOPP atau biaya operasional pendidikan pilihan. Untuk BOPB, biayanya punya rentang dari Rp0 sampai Rp7,5 juta. Untuk BOPP, biayanya punya rentang dari Rp10 juta sampai Rp20 juta. Untuk besaran biaya semesteran, nanti akan disesuaikan dengan kemampuan penanggung biaya kuliah. Nanti ada hitung-hitungannya dari pihak kampus. Nah, udah tuh kalau kelas reguler bayarannya cuma itu aja. Kalau praktikum, bayar lagi nggak sih? Jawabannya adalah enggak, karena sudah termasuk ke dalam biaya semesteran. Berikutnya kita akan bahas biaya kuliah di kedokteran UI jika kamu di kelas internasional. Kalau di kelas internasional ada uang pangkal. Uang pangkal di kelas internasional itu berbeda. Tergantung apakah mahasiswanya adalah mahasiswa berstatus warga negara Indonesia atau warga negara asing. Jika WNI, maka uang pangkalnya adalah Rp75 juta dan jika WNA, uang pangkalnya adalah Rp100 juta. Untuk biaya kuliah juga berbeda antara WNI dan WNA. Jika WNI, maka biaya semesterannya adalah Rp35 juta dan jika WNA, biaya semesterannya adalah Rp40 juta. Ini kalau informasi dari website resmi. Tapi kalau informasi terbaru dari Tania Sembiring, saat ini biaya kuliah kedokteran di kelas internasional sudah berubah jadi 46 juta. Jadi mungkin kalau info dari website belum diupdate lagi teman-teman. Makanya biayanya sedikit berbeda. Selain itu ada juga biaya lain di kelas internasional, yaitu biaya kuliah 1 tahun
di universitas luar yang sudah bekerja sama dengan FKUI. Biaya kuliahnya pun bervariasi, tergantung pilihnya ke universitas mana. Kedua adalah biaya hidup. Biaya hidup pastinya akan berbeda tiap orang. Biaya hidup di FKUI itu hampir sama dengan di fakultas lain di UI sih. Untuk biaya kayak kosnya atau apartemen itu range-nya sekitar 1 sampai 3 juta. Nah, sedangkan untuk biaya makannya itu kalau di kantin RIK itu sekitar 15 sampai 25 ribu. Untuk biaya lain-lainnya itu bergantung ke pribadi ya masing-masing. Jadi tergantung pengeluaran masing-masing sih. Contohnya kayak aku, salah satu biaya yang cukup besar itu adalah biaya untuk ngopi. Jadi mungkin harus kembalikan ke diri sendiri gimana cara ngatur temptation-nya. Jadi bisa banget kok. Ketiga, biaya buku. Apakah buku kedokteran harganya mahal? Jawaban dari pertanyaan itu adalah ya dan tidak. Jadi, harga buku kedokteran itu bervariasi. Ada yang murah dan ada yang mahal. Biasanya buku yang paling mahal tapi juga sering banget nih dipakai sama mahasiswa kedokteran itu adalah buku Atlas Anatomi. Kisarannya adalah dari 500.000 sampai 1 juta rupiah untuk satu buku Atlas Anatomi. Lumayan menguras kantong banget sih. Beda buku Atlas Anatomi juga beda harganya. Sebenarnya buat buku ada juga e-book kedokteran. Kalau kalian nggak masalah nih untuk baca e-book, nggak perlu beli buku fisik. Cuma setiap orang pastinya berbeda kan. Kalian perlu sesuaikan lagi sesuai dengan preferensi masing-masing. Keempat, ada biaya alat kesehatan. Untuk alat kesehatan yang perlu dimiliki anak kedokteran, terutama ketika koas, itu ada beberapa. Ada stetoskop, sphygmomanometer, termometer, palu refleks, pen light, pulse oximeter. Ada juga minor set kalau kamu mau latihan acting. Sebenarnya ada alkes yang bukan must to have sih, tapi nice to have doang. Cuma semua balik lagi ke masing-masing orang. Untuk harganya sendiri bervariasi, tapi spesifiknya untuk stetoskop nih, sebagian mahasiswa kedokteran ada yang lebih memilih stetoskop merek Littmann karena memang lebih jelas kalau auskultasi. Kisaran harganya dari 700.000 sampai 3 juta rupiah, tergantung jenisnya yang mana. Cuma nggak harus stetoskop merek ini sebenarnya. Semua disesuaikan lagi ke masing-masing orang. Terakhir, yang kelima adalah biaya vaksin. Ketika masuk ke fase klinik, kita akan berinteraksi langsung dengan pasien. Nah, biasanya sebelum masuk fase klinik, kita dianjurkan untuk vaksin hepatitis B supaya kita aman. Dan vaksin ini nggak disediakan oleh pihak kampus. Tapi beda kampus bisa beda ya, karena mungkin ada juga yang disediakan oleh kampus. Untuk harganya sendiri bervariasi. Tergantung, kita bisa dapetin vaksin hepatitis B-nya dengan harga berapa. Selain vaksin hepatitis B, ada juga vaksin COVID-19. Karena saat ini sedang ada pandemi dan sedang ada uji klinis vaksin. Nanti, ketika vaksin sudah diproduksi secara massal, pasti kita akan vaksin untuk COVID-19 juga. Tapi ini masih belum tahu apakah berbayar atau tidak. Karena denger-denger sih katanya mau digratisin dari pemerintah. Cuma masih nggak tahu juga. Dan sebenarnya kalau vaksin COVID-19 bukan cuma untuk mahasiswa kedokteran atau dokter aja, tapi untuk semua orang. Karena memang situasinya sedang pandemi. Oke, sekarang coba kita bikin estimasi yuk. Misalnya, kamu kuliah di kedokteran UI kelas reguler dan dapat biaya semesteran 7,5 juta rupiah. Berarti kamu nggak perlu bayar uang pangkal. Nah, kuliah di kedokteran itu kalau lancar, fase prekliniknya 7 semester dan fase kliniknya 4 semester. Totalnya ada 11 semester. Berarti 7,5 juta dikali 11 semester. Maka total biaya kuliah kamu adalah 82,5 juta rupiah. Nggak nyampe ratusan juta teman-teman. Tapi tentunya bisa juga gratis kalau kamu dapat beasiswa. Untuk info beasiswa nanti kita akan bahas di video lainnya. Untuk MediFriends yang belum tahu tentang medicine, perkenalkan kami adalah sebuah platform yang dibuat untuk calon dokter dan dokter di Indonesia. Fokus kami adalah di bidang pendidikan kedokteran. Di Medicine juga ada video belajar untuk kalian yang ingin belajar materi kedokteran dalam bahasa Indonesia.
Subscribe channel ini sebagai dukungan kalian kepada Medisin untuk terus mengembangkan konten kedokteran yang valid dan terpercaya. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang kedokteran, bisa juga follow Instagram Medisins di @medisins.id atau kunjungi website Medisins di www.medisins.id. Saya Fania Utami, co-founder Medisin. Sampai ketemu di video lainnya.